kalau kita membenci mereka berarti nggak boleh dekat-dekat dengan mereka dong. Benar, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka kalau level kita seperti level kita saat ini, yang mudah terpengaruh dengan kemaksiatan, dengan perbuatan buruk dan seterusnya. Nggak usah dekat-dekat. Ada sekelompok orang kok senangnya mabuk-mabukan. Maka boleh nggak kita dekat-dekat dengan mereka? Nggak boleh. Kalau seandainya kok dekatnya kita dengan mereka membuat kita terpengaruh sehingga terjerumus dalam mabuk-mabukan tersebut, nggak boleh. Ada orang kok kumpulan pengusaha mengentengkan urusan riba sehingga transaksinya semuanya ribawi atau mayoritasnya adalah ribawi. Kenapa? Karena tidak pernah berusaha untuk menghindari, ngentengkan betul. Padahal sadar itu salah. Ini kelompok usaha nih, pengusaha. Terus kita sebagai pengusaha gimana? Jangan dekat-dekat dengan mereka. Kalau seandainya dekatnya kita bisa berpengaruh kepada keburukan, artinya membuat kita malah terjerumus dalam riba. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang yang punya keimanan yang kuat, tugasnya sebagai dai, juru dakwah dan seterusnya, justru harus mendekati mereka untuk membuat mereka sadar akan kesalahannya. Jadi gitu. Oleh karenanya, satu sisi model kita kalau dilarang jangan bergaul dengan orang fasik, dengan ahli maksiat, dengan para ahli yang zalim, itu benar karena kita mudah terpengaruh. Dan kaidahnya adalah su'ul khuluqi yu'di. Perangai yang buruk itu menular. Perangai yang baik tidak disebut menular. Kenapa? Karena proses penularannya yang sangat lambat. Tapi kalau perangai buruk, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk disebut menular. Kenapa? Karena sangat cepat bisa diikuti. Bahkan penyimpangan, kalau sudah penyimpangan akidah dan seterusnya, itu para ulama mengatakan takhtif, jadi menyambar begitu, cepat sekali. Maka jangan heran kalau seandainya ada aliran sesat kok banyak pengikutnya, bahkan cepat sekali. Iya, karena memang seperti itu tabiat atau watak daripada kesesatan. Para ulama, guru-guru itu sudah mengingatkan, su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang buruk itu menular betul. Seperti virus menular betul. Sehingga di pondok pesantren kalau ada kok santri katanya sudah tidak bisa dididik, akhlaknya buruk betul, terpaksa harus berpisah jalan, biarkan subur di tempat lain, maka bukan karena gurunya tidak sayang, bukan, justru gurunya sayang pada murid-murid yang lain. Kenapa? Perangai yang buruk menular, dan ini bukan sekedar teori, tapi memang faktanya seperti itu. Sehingga kembali, jangan dekat-dekat dengan ahli maksiat. Jangankan ahli maksiat, dengan ahli dunia pun jangan dekat-dekat kita. Gimana untuk Ustaz ahli dunia? Orang kok yang dibicarakan cuma dunia, bangga-banggaan mobil, bangga-banggaan rumah, bangga-banggaan perhiasan, bangga-banggaan gaji, bangga-banggaan pangkat dan seterusnya. Kelompok yang seperti ini jauhi. Karena akan membuat kita semakin rindu terhadap dunia dan jauh dari akhirat. Padahal semakin hari kita semakin dekat ke akhirat, jauh dari dunia, itu faktanya. Setiap hembusan nafas yang keluar dari kita itu mendekatkan kita pada akhirat kita. Seharusnya juga hati kita semakin dekat juga dengan akhirat. Pikiran kita semakin dekat dengan akhirat. Bukan semakin hari kok semakin jauh dengan akhirat, semakin rindu terhadap dunia. Dan itu bisa terjadi diantaranya kalau kita tidak menjaga pergaulan kita, gaul bebas dengan siapapun, dengan alasan sosial dan seterusnya. Iya, bersosial itu harus. Awas, agama Islam itu tegas.